drop dari 3057 ke area 3000 lagi dalam beberapa hari, 2 hari ya kalau salah. Iya. Apakah ini tanda-tanda untuk XAU akan turun masuk ke area 2900 lagi, atau ini malah akan lanjut lagi sampai ke 3100? Jawabannya kita bahas di video ini. Hai guys, balik semua, William Sudana, dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk XAUUSD di minggu terakhir bulan Maret. Oke, jadi langsung aja kita mulai analisanya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali channel ini, gue mau ingatin lagi bahwa ini adalah channel dimana gue berbagi pandangan gue sendiri terhadap arah market yang belum tentu 100% benar, tapi kalau misalnya benar, semoga bisa membantu buat kalian semua. Dan di sini gue nggak bikin VIP signal, nggak titip dana gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatasnamakan nama William Sudana untuk nawar titip dana dan sebagainya, definitely itu scam. Dan yang paling pasti adalah gue nggak pernah ngejapri kalian duluan. So kalau misalnya ada yang ngejapri kalian, definitely itu adalah scammers. Oke? Buat kalian yang baru mampir, kalian bisa nikmatin konten-konten gue di sini. Ya, ada member only di sini. Langsung join aja. Di sini eksklusif konten yang 40.000 per bulan untuk bisa menikmati konten-konten yang hanya gue bagikan untuk member only. Ada live yang hanya gue tampilkan buat member only juga. Jadi dengan 40.000 per bulan ada eksklusif konten yang berbeda dari apa yang dinikmati oleh pada umumnya. Oke? Dan kalian bisa belajar untuk psikologi trading di sini ya, di podcast yang gue bagikan di sini. So hopefully bisa menjadi insight dan manfaat buat kalian semua. Langsung aja kita masuk ke dalam analisa kita. Oke. Kalau kita melihat analisa untuk minggu lalu ya, kita melihat closing weekly yang sangat amat ini ada rejection besar di atas ya. Besar di atas. Kalau kalian mengikuti live gua yang live terakhir di sini ya, Road to FOMC meeting ya, stream 4 days ago. Oke. Di sini gue bilang kalau misalnya kita akan target ke 3051 ya. 3051, ini 3057. Berarti untuk kalian yang ngikutin, nonton live-nya dan bikin TP di 3051, congrats. Pasti dapat. Oke, karena high di minggu lalu itu ada di 057,84 ya. Dan hari Kamis dia menyelesaikan tugas dirinya lebih cepat, lalu putar arah HSH weekly lumayan gitu ya, karena ini pergerakannya lumayan masif, kemudian lumayan. Kayaknya di minggu analisa yang video sebelumnya itu, video yang mana ya? Video yang di sini ya, ya minggu lalu ya. Kayak gue bilang 3050 tuh area yang oke untuk dikunjungi, area psikologis juga karena angka-angka bulat, dan bener aja. Sedangkan di hari Jumat kemarin, gue bilang memang tidak dibagikan di publik, tapi gue bagikan di grup khusus ZFX sendiri ya. Gue bilang di area EMA50 nih, di area EMA50 H4 ini dia bisa masuk entry ya. Dan di sini, bentar mana? Ini dia. Ini close sell. Berhenti di 3003 ya, bukan ini. Gua ada call buy, mana ya call buy-nya di mana? Bentar. Oh di sini nih. Nah, buy limit now di 2116, 2997, 290, jadi ngerimit layer ke bawah. TP 3020. Paling bottomnya berapa? 2999 ya. Kalau 2114 berarti area di sini nih, candle ini masuk di sini. Paling bawahnya 2999 nggak dapat, jadi gua dapat TP di 3000-an. 3001, kemudian TP-nya di mana? 3020. Nyampe ya. Tutup 3023. Oke. So itu lumayan dapat bottom banget. Gitu, lumayan dapat bottom banget. Di sini gue juga bilang ya, karena kebetulan nih ada teman-teman yang buka analisa sell ya di 3025 sampai 3037. Gua count di bawahnya aja, yang ngejar buy limit now. Makanya gue bilang di sini adu mekanik. Ya, jadi kalau obrolan lucu lah ini. Ternyata benar, dapat ya.
Kemudian udah TP sih ya, harusnya udah TP. Gue TP 100 pipsan. Tapi kalau sampai 3020 tercapai lah. Tuh kan? Di sini kan 250, bilang yang buy now harusnya dapat sekitar 90 110 pip ya. Itu 250 gitu. Walaupun nggak full di atas, tetap aja udah cuan ini 90 110 pips untuk ngejar rebound yang seperti ini. Burf, dari bawah sini kita berarti dapat. Oke, untuk minggu depan kira-kira seperti apa? Oke. Kalau kita perhatikan weekly dia tetap biru. Karena weekly tetap biru, maka acuan kita masih bullish. Tapi dengan posisi seperti ini, ada kecenderungan weekly berpotensi menjadi ada indikasi anomali di sisi RPS koptahnya, ya RPS koptah. Kalau diperhatikan di sini, HB weekly ada di atas, RH weekly di bawah. Harusnya kan relatively kalau misalnya kita mau ngomong ideal normalnya, kalau bullish normal gitu ya, RH-nya akan di atas sini. Tapi RH-nya di bawah. Open di atas pivot should be okay. LB weekly di bawah S1 weekly. Karena S1 harusnya ada di sini kalau normal. Tapi karena dia di bawah di sini, maka ada kecenderungan untuk dia bablas LB weekly sampai S1 weekly 2970 baru kemudian naik lagi. Kalau misalnya pun weekly-nya anomali, sebenarnya menurut gue valid karena ini udah minggu terakhir ya. Minggu terakhir di bulan Maret. Jadi sebenarnya udah masuk timing nih, timing HSH month Maret. Dan karena ini udah penghujung dari quarter 1, HSH Q1 juga. Oke, HSH Q1 juga. Ya, ingat secara timing kita tetap akan mengacu pada timingnya supaya tidak kecelek gitu. Ya, jadi kita akan ikutin tanda-tanda dari pergerakan setiap time frame-nya. Karena yang akan menentukan kemana arahnya pasti akan pergerakan dari time frame kecilnya. Ya, kita perhatikan bahwa saat ini kita dari penghujung quarter 1 dan akhir Maret, yaitu minggu terakhir ini. Oke, maka pantau pergerakan HSH yang akan pergerakannya bisa ke bawah. Ya, untuk mengikuti timingnya. Tapi apakah bisa pasti ke bawah? Belum tentu. Maka itu kodenya di mana? Kalau misalnya next kita akan ke bawah, berarti LB weekly-nya akan diambil dulu 982. S1 weekly, kalau misalnya dia sudah ke bawah seperti ini, berarti dia akan ngejarnya begini paling. Paling kalau dia rebound sampai pivot weekly, untuk dia lanjut lagi ke bawah. Oke, karena kalau misalnya kita ngeliat weekly, area candle merah ini ya, yang ini nih, coba kita panjangin dikit, area di sini, ini area rally base rally weekly, rally base rally weekly, ya, HB monthly 2956 gitu. Karena kalau kita ngeliatin timingnya seperti itu, di bulan April besok akan ada pergantian. Timing busur monthly-nya, timing quarter 2, busur quarter 2-nya, tapi sejalan dengan timing target semester 1. Ya. Maka akan ada kemungkinan dia bisa retrace dulu sampai 2956. Apakah pasti? Of course belum tentu. Kita akan lihat dulu pergerakannya. Yang akan menjadi kunci apa sih? Ya weekly ini dulu gitu. Apakah dia berhasil untuk break LB weekly-nya, low before weekly-nya, sehingga akan membuat potensi ini jadi merah. Gitu. Tapi kalau misalnya dia enggak kemudian langsung naik lagi, ya udah, jangan dilawan guys, tetap aja karena posisi sekarang bullish. Maka setiap koreksi yang terjadi manfaatkan sebagai area untuk membeli. Oke? Untuk daily, ntar kita lepasin ini dulu ya biar gak pusing ya kebanyakan. Daily-nya sendiri ini kita melihat ini ada area rally base rally ya. Nih, ini kan rally base rally nih. Rally base rally. Dan kan kemarin dia masuk area base-nya, dipantulin ke atas, pentangin ke atas. Maka ini retest bisa jadi dia bablas ke atas. Kalau kita lihat dari sisi point of view daily, karena tadi weekly-nya banyak shadow di atas, daily-nya lebih banyak shadow di bawah. Shadow di bawah ya. Maka walaupun dia hukum jikanya
down, tapi di sini kita ngelihat pivot daily ini masih relatif normal ya, ini normal. R1 daily ada di atas, kebalik ya. Jadi berpotensi daily-nya anomali ya. Kemudian S1 LB daily ya. Jadi daily-nya justru ya sekarang berpotensi untuk anomali up. Maka kita bisa lihat kalau anomali up berarti potensinya untuk dia ngejar ke HB weekly-nya nih. Karena R1 daily-nya pun ada di dekat HB weekly ya, di 3057. Kalau kita ngelihat masih bullish tetap. Jadi posisi rally base rally yang ini bisa ngejar ke atas lagi. Maka itu menurut gua tetap kita biasanya bullish. Ya, any kind of rejection bisa jadi kita masuk sebagai entry buy. Untuk di H4-nya, nah ini tunggu, kita cari yang bersih deh. H4 ya. Tadi pokoknya pivot secara koptah udah enak begitu. Nah, kalau di sini kita bisa tandain ini kan base. Ini kan rally, base rally ya. Nah, di sini dia masuk retest ke RBS. Masuk lagi kayak gini. Target sih kayak gini kalau gua ngelihatnya ya. Kalau gua ngelihatnya seperti ini. Ini masuk. Ini masuk nih. Lalu sini. Tapi kalau misalnya kita lihat mungkin bisa jadi dia akan sekali nge-retest area di sini. Nah, area di sini. Dengan cara apa misalnya lihatnya? Mungkin kita bisa lihat ini kan momentum ya. Ini pun bisa menjadi area di sini nih. Nah, ini bisa menjadi area resisten karena momentumnya kencang sekali ini. Nah, even di sini pun kita ngelihat adanya CB1 H4 ya. Nih. Ini kan rally base rally juga di break. Bisa jadi ini menjadi area base H4. Nah, ini udah kena 1618. Dia bisa retest lagi ke atas. Mungkin bisa masuk lagi ke sini 2990 nih, 2990 2980. Ya, menjadikan area ini area untuk pijakan buy. Nah, kalau saya bisa ngeliatnya kayak gitu. Atau kalau misalnya karena ini adalah low paling kecil ya di sini bisa menjadi area block, order block. Maka kita lihat dulu apakah dia berhasil melewati ini di sini. Ya, betul. Di sini dulu. Kalau misalnya dilewatin sini resisten, maka akan lewat. Kalau enggak, kepantul. Karena kalau diperhatikan, kita hapus. Sebenarnya di sini juga ada pattern, ya, pattern head and shoulder. Ini pattern head and shoulder ya. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kita tarik, tuh segini. Area segini. Oke, 2990 mungkin kita bisa pantau untuk menjadi area buy kita. Ya, di H4 nih. Acuannya H4 2990. Gitu guys. Oke, bias gue tetap buy mau bagaimanapun ceritanya ya. Masih kita belum ada sign of reversal. Maka mau sebagaimanapun usahakan untuk mencari buy area yang oke. 2990 artinya apa, kita akan kembali meretest nih area body dari base-nya daily ya. Base-nya daily. Di H4 break breakout structure naik turun retest ini ambil lagi. Ya. Ini masih sign of bullishness tinggi sekali ini. Di sini. Ini bikin low sih menurut gua. Ini kan satu move di test atas. Oke. Target kenaikan. Kalau misalnya kita nih ngikutin ini nih, masih yang lama-lama guys. 3056 udah kena. Next bisa menuju 3071. Kalau mau naik lagi. Tapi kalau enggak maka kita bisa 2991. Maka itu tadi analisa kita cocok ya. 2991, 2990 ini adalah area penting.
ketika dia bisa reject di sini, maka dia bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya dia bisa close di sini, maka dia akan ke bawah di sini. Oke, masuk ke area di sini. Nih, kandang yang ini. Alright, mantap. Kita sudah punya areanya. Tinggal permasalahan, apakah ketika harga masuk area tersebut, kita berani eksekusi atau tidak. Karena yang menentukan adalah mental. Plan kita boleh sama, tapi masalah kekuatan mental kita dan psikologi kita yang akan menentukan. Dan buat kalian juga yang belum daftar ZFX, jangan sampai kalian melewatkan momentum ini, ZDS ya. ZDS ini adalah salah satu fitur atau enggak digital stocks yang hanya dimiliki oleh broker ZFX. Jadi selain kalian trading, loss kalian bisa di-convert menjadi ZDS juga, sehingga ada semacam kayak returnnya. Jadi mau loss dapat return dari ZDS-nya. Kalau setiap trading juga kalian akan mendapatkan capital gain dari setiap ZDS yang kalian kumpulkan. Jadi langsung aja ke video deskripsi di bawah untuk join referral ZFX gua. Dan kalau misalnya udah, nanti gua akan cek dashboard dan gua invite ke grup eksklusifnya. Oke? Sampai jumpa di videonya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like. Dan terus juga pandangan kalian untuk minggu depan XAUUSD-nya bakal ke arah mana. See you di next video. Bye-bye.